Keberadaan pondok pesantren Darul Quran Al-Irsadiyah, Desa Mensango, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang berdiri sejak tahun 2004, telah menjadi bagian dalam sejarah perkembangan Islam di Provinsi Jambi. Pondok pesantren Darul Quran Al-Irsadiyah berupaya untuk memposisikan akhlak sebagai pondasi utama dalam menanamkan ilmu pendidikan agar para generasi muda Islam Merangin menjadi soleh dan soleha, beradab, dan bermanfaat bagi masyarakat, agama, dan negara. Mencetak kader ulama dan intelektual muslim menjadi tujuan utamanya, sehingga tidak heran bila para santri di Ponpes Darul Quran Al-Irsadiyah ini diwajibkan memiliki kemampuan dalam menghafal Al-Quran dan memahami artinya, serta membaca kitab kuning. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap santri yang mondok akan ditempa untuk mandiri, jauh dari keluarga dengan segala keterbatasan yang ada, seperti halnya yang dilakukan para santri di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsadiyah, Desa Mensango, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsadiyah yang berlokasi di Desa Mensango, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ini diasuh oleh Kiai Haji Salman Arsad dan Haja Harfifa SPD. Saat ini Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsadiyah memiliki ratusan santri yang datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu agama Islam secara kafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan bersikap jujur, amanah. Sementara pesantren modern berupaya untuk mengintegrasikan sistem klasikal dan sekolah ke dalam pesantren. Pengajian kitab kuning tidak lagi berupa sorogan dan bandongan, tetapi berubah menjadi bidang studi yang dipelajari secara individual. Bersentuhan dengan berbagai kebudayaan yang sudah mengakar, membuat kultur pesantren menjadi beragam dan universal. Etika pesantren menjadi identitas yang khas, hasil dari inkulturasi yang membentuk dasar etika pesantren di Indonesia. Kami saudara Akila, sekretaris. Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Pondok pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah yang berlokasi di Desa Mensango, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ini diasuh oleh Kiai Haji Salman Arsad dan Hajah Harfifah SPD. Saat ini Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah memiliki ratusan santri yang datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu agama Islam secara kafah. Setiap santri di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah selalu berusaha memuliakan ilmu yang menjadi dasar pencarian dan sekaligus menjadi puncak pencapaian santri yang sejati dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di bumi yang panah ini. Para santri juga dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian seperti Muhadharah Kubro yang meliputi kesenian marawis dan hadroh, ceramah, seni baca Al-Quran, kaligrafi, sen, dan olahraga. Pesantren pada masa itu sebagian besar mengajarkan kitab Islam klasik dan fikih, teologi dan tasawuf yang kemudian menjadi pusat syiar agama Islam. Keberadaan pesantren dibedakan menjadi dua, yakni pesantren modern dan tradisional. Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah, Desa Mensango, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, merupakan pondok pesantren tradisional
yang masih mengajarkan sistem kurikulum pendidikan Salafiyah atau sistem Sorogan dan Bandongan dengan materi pengajaran kitab klasik yang sering disebut dengan kitab kuning yang menjadi dasar pemahaman agama Islam. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Pertama, lemah harta. Kedua, lemah fisik. Ketiga, lemah ilmu. Keempat, lemah semangat hidup. Dan kelima yang paling mengerikan hadirin, lemah akhlak. Ucapan terima kasih selain pada Allah adalah kepada kedua orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur, miring ke kanan susah. Terdapat 5 unsur dasar dalam setiap pesantren, yakni asrama, masjid, para santri, pengajaran kitab-kitab kuning dan figur sentral kiai yang menjadi ikon bagi keberadaan pondok pesantren. Darahnya selama 2 tahun. Ayah walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya mencari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, Menjadi santri memang harus siap ditempa untuk hidup sederhana dan serba terbatas demi menuntut ilmu agama. Semua peraturan yang diterapkan menjadi kebiasaan yang mengajarkan banyak hal kepada para santri. Lahirnya etika pesantren melalui berbagai proses inkulturasi menjadi jalan penting bagi kehidupan di dalam pesantren. Jika kita riak itu beda pula pembahasannya. Program Tahfizul Quran sebagai program spesialisasi yang merupakan ciri khas keberadaan pondok pesantren Darul Quran Al-Irsadiyah, di mana seluruh santri diwajibkan membaca dan menghafal Al-Quran setiap hari, baik secara individu maupun dalam kelompok tahfiz, dengan bimbingan dan diajarkan oleh ustadz dan ustazah yang kompeten di bidang tahfiz. What's up, bro? In Indonesian, people say, "Hai, salam kenal." But in Islam, we will say, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." What the education? Education is the key to unlocking one's full potential. It empowers individual to explore the new horizon, broaden their perspective, and shape their own future. A quality education equips students with knowledge, critical thinking skill, and the thirst for continued learning. In today rapidly changing the world, education plays a crucial role in preparing individuals for the challenge and opportunity that lie ahead. It cultivates creativity, innovation, and problem-solving abilities, enabling students to adapt and thrive in dynamic environment.
Ladies and gentlemen, I present to you the power of education. Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah itu mulai didirikan pada tanggal 1 Ramadan 1425 Hijriah bertepatan dengan 15 Oktober tahun 2004. Alhamdulillah pembangunan berjalan lancar dan pada tahun 2005, tepatnya pada bulan Juli, baru kami menerima santri baru yang ketika itu berjumlah 23 orang. Dan alhamdulillah sampai saat ini berarti sudah berjalan 20 tahun Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah ini. Dengan jumlah santri saat ini berkisar sekitar 300 orang. Nah ini, kemudian kenapa kami memberikan nama Pondok Pesantren ini dengan Darul Quran Al-Irsyadiyah? Kami berusaha untuk melanjutkan perjuangan orang tua kami, yaitu Kiai Haji Muhammad Arsyad yang mempunyai keinginan untuk membangun lembaga pondok pesantren tahfizul Quran. Dan alhamdulillah ya cita-cita orang tua tersebut bisa berjalan, bisa kami laksanakan, dan kami berilah nama Pondok Pesantren Darul Quran dan kami sematkan nama beliau yaitu Kiai Haji Muhammad Arsyad yang diberi nama Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah. Ya kita sebenarnya sudah membantu peran pemerintah dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan sejauh ini kami tidak menutup ya, bantuan pemerintah yang masuk ke pondok pesantren. Akan tetapi ya bantuan-bantuan dari pemerintah itu memang kami sangat harapkan, karena ya tanpa bantuan pemerintah yaitu kami sulit untuk mempercepat pembangunan fasilitas di pondok pesantren. Ya, kami berharap bahwa santri dan santriwati ini nantinya akan menjadi naibul anil masyayikh, artinya pengganti pejuang para guru-guru. Karena guru-guru ini kan tidak selamanya bisa bertahan. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian usia, nah kami akan mencoba menciptakan kader-kader yang siap menjadi penerus perjuangan ulama dan pengganti perjuangan para guru-guru. Tapi kami juga berharap untuk kedepannya pemerintah juga tidak menutup mata terhadap perkembangan pendidikan di pondok pesantren ini. Para pengasuh, para majelis guru, yaitu membimbing mereka agar mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh pondok pesantren seperti sholat berjamaah, kemudian ngaji Al-Quran, tahfizul Quran dengan menghafal Al-Qurannya, membaca kitab kuningnya, dan lain sebagainya. Tentunya kami dan majelis guru selalu 24 jam siap untuk membimbing para santri yang ada di sekitar pondok pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah ini. Ini mulai jam 4 subuh kami sudah bangun dan kami sudah berkumpul di musola bersama-sama untuk melaksanakan sholat tahajud dan sholat sunnah taubat bersama-sama. Setelah subuh kami mendengarkan pengajian dari ustadz tentang berbagai ilmu agama. Setelah itu kami pulang ke asrama dan bersiap-siap untuk sekolah seperti mandi, mencuci, dan sarapan. Setelah itu kami bersiap-siap untuk masuk ke kelas, dan sebelum kami masuk ke kelas kami tidak lupa untuk melaksanakan sholat sunnah duha bersama-sama di masjid. Setelah itu baru kami berangkat ke kelas dan belajar. Di antaranya saya lebih suka belajar Al-Quran hadis, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kami keluar jam 12 tepat. Menjelang nunggu waktu zuhur datang, kami bisa bersantai sejenak.
Setelah zuhur, kami makan siang bersama dan bersantai sejenak menjelang nunggu waktu belajar ba'da zuhur tiba waktunya. Setelah itu kami bersiap-siap untuk belajar lagi setelah zuhur. Kami mempelajari kitab-kitab kuning dan mengulang hafalan Al-Quran yang telah dihafalkan sambil menunggu waktu asar tiba. Setelah asar, kami berolahraga, ya diantaranya seperti voli, sepak bola, bulu tangkis, dan masih banyak lagi. Setelah itu baru kami bersiap-siap untuk sholat maghrib berjamaah lagi di musola. Setelah maghrib, kami makan malam bersama-sama dan menunggu waktu isya tiba lagi. Setelah itu kami pergi ke musola lagi dan sholat berjamaah bersama-sama di sana. Setelah isya itu kami belajar lagi dan mengkaji kitab kuning lagi dan menghafal Al-Quran lagi sampai jam 10. Setelah jam itu kami pulang ke asrama dan bersiap-siap untuk istirahat. Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah ini yaitu bertujuan untuk lebih mengetahui tentang ilmu agama, dan tujuan utama saya yaitu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selama saya mondok di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah ini, saya bisa memahami tentang tahfiz, kitab seperti kitab Fathul Mu'in ataupun Al-Bajuri, dan alhamdulillah telah saya pelajari selama ini. Dan marilah kawan-kawan saya mengajak untuk masuk pondok, karena ilmu pondok sangat berguna untuk masyarakat, keluarga, dunia maupun akhirat. Saya bersyukur bisa masuk ke pondok ini, karena di sini sangat banyak saya mendapatkan pengalaman. Dan di sini kita juga bisa banyak mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Dan di sini kita juga bisa menghindari sikap-sikap remaja yang tidak pantas atau perlakuan negatif para remaja sekarang ini. Karena sekarang ini sangat banyak perilaku remaja-remaja yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren yaitu kurikulum pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan tingkat madrasah sanawiyah dan tingkat madrasah aliyah, yang alhamdulillah keduanya sudah terakreditasi B, sehingga tidak menghambat santri dan santriwati kami untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kurikulum yang dilaksanakan di pondok pesantren yaitu kurikulum pendidikan salafiyah yang mengkaji kitab-kitab kuning yang menjadi dasar pemahaman Islam, seperti mata pelajaran nahwu, sorof, fikih, tauhid, hadis, tarikh, akhlak, tafsir, dan lain-lain. Kemudian kurikulum yang diterapkan yang ketiga yaitu kurikulum khas, ciri khas keberadaan Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah, yaitu tahfizul Quran, di mana santri dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah diwajibkan membaca, menghafal, dan memahami, mempelajari Al-Quran. Itu merupakan mata pelajaran yang ada di pondok pesantren yang diwajibkan setiap hari. Kemudian sebagian besar tenaga pendidik yang ada di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah merupakan alumni pondok pesantren ini yang kita biayai, kita kuliahkan dia ke universitas yang ada di Jakarta. Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan minat dan bakat santri dan santriwati. Dengan 3 penerapan kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyadiyah dan ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler, diharapkan nantinya mampu melahirkan generasi-generasi yang berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah.